No, 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 don't worry about it. We can talk about this. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah pertandingan olahraga yaitu baseball, pada tahun 1978, berlokasi di sebuah kota yang bernama Denver Utara. Dalam film ini kita akan berfokus kepada seorang anak yang masih remaja, dia bernama Pain Lee dan bersama adiknya bernama Gwen. Pain Lee sendiri merupakan seorang pemain baseball, yang dimana sedang melakukan pertandingan melawan tim Bruce, namun sayang di mana Bruce yang merupakan rivalnya lebih unggul atau lebih GG dibandingkan Pain Lee, sehingga Pain Lee pun harus menerima kekalahan darinya. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan seorang bapak-bapak yang dimana merupakan ayahnya Pain Lee yang kita sebut saja Johnny, dia memiliki sifat yang sangat temperamental dan gampang naik darah. Yang dimana mendengar suara Pain Lee sedang mengseruput kopi hitam pun langsung merasa terganggu, ditambah dengan adiknya yang melakukan kesalahan, sehingga mengeluarkan kebisingan yang mengagetkan, membuat ayahnya pun menarik napas sedalam-dalamnya. Hari berganti di mana Pain Lee bersama adiknya sedang berjalan menuju ke sekolahnya. Namun di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah selembaran koran terpasang di pagar, di mana koran tersebut berisi berita atau sebuah informasi yang dimana banyak korban penculikan. Setelah sampai di halaman sekolah mereka melihat sekumpulan siswa, yang ternyata sedang menyaksikan perkelahian. Gwen yang pada saat itu sedang belajar, namun tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah. Yang ternyata sudah ditunggu oleh duo detektif, sedikit tambahan di mana Gwen ternyata memiliki kelebihan yaitu berupa mimpi yang dapat menjadi kenyataan atau sebuah petunjuk, bahkan dia pernah mengatakan mengenai mimpinya kepada Amy yang merupakan adik dari Bruce yang hilang, sehingga detektif menganggap kejadian tersebut ada hubungannya dengan Gwen. Di lain waktu ayahnya atau Johnny dengan sifatnya yang temperamental, sedang menghukum anaknya karena mimpinya mengenai hilangnya Bruce, sehingga detektif dan pihak kepolisian, menganggap ada hubungannya dengan Gwen. Di sisi lain Pain Lee yang baru pulang dari sekolahnya, melihat seseorang yang sedang membutuhkan bantuannya, dan tanpa dia sadari bahwa orang tersebut adalah seorang penculik yang sedang menjebaknya. Singkatnya Pain Lee dibawa ke ruangan bawah tanah, tempat yang dimana sebelumnya 5 korban ditahan di tempat yang sama, entah apa motif di balik penculikannya tersebut, namun yang pastinya orang ini senang bermain dengan anak yang sudah rusak, sehingga dia hanya bisa terdiam dan rebah berusaha melawannya, akan tetapi tidak dengan Pain Lee yang justru hanya terdiam, sehingga si perampas tersebut pun tidak bisa bermain dengannya. Setelah si perampas tersebut keluar, Pain Lee di dalam ruangan tersebut melihat sebuah telepon rumah, namun ternyata telepon tersebut sudah rusak, sehingga Pain Lee pun hanya bisa terdiam dan rebahan. Di sisi lain adiknya yang baru menyadari, bahwa kakaknya tidak pulang ke rumah selepas dari sekolahnya, seketika dia pun panik dan hanya bisa berdoa kepada Tuhannya, berharap kakaknya baik-baik saja. Pain Lee yang kala itu sedang rebahan dikagetkan, yang dimana tiba-tiba telepon rusak tersebut berdering, dan pada saat mengangkatnya dia mengetahui nama Pain Lee. Singkatnya, telepon tersebut berdering karena ada yang berusaha ingin berkomunikasi dengan Pain Lee yang ternyata salah satu korban penculikan si perampas, yaitu Bruce. Sedikit info, yang dimana telepon tersebut menjadi alat komunikasi antara arwah kelima korban si perampas yang sudah beda dimensi. Lalu Bruce memberi tahu untuk dapat keluar dari ruangan tersebut adalah dengan cara menggalinya di sebuah lorong, yang dimana pernah dia lakukan juga. Mengetahui hal tersebut Pain Lee pun langsung melakukannya, namun hal itu sangatlah melelahkan dan tidak mudah. Di lain waktu tepatnya pada saat si perampas mengantarkan makanan, dia tidak mengunci pintunya, pada saat Pain Lee membuka pintu tersebut, untuk kedua kalinya telepon berdering kembali. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya, yang dimana kali ini Billy yang juga merupakan korban si perampas,
lalu dia pun memberitahu Pak Inli untuk jangan membuka pintu tersebut, karena sengaja si perampas tersebut ingin menjebaknya. Lalu Billy mengatakan hal yang pernah ia lakukan yaitu dengan memberitahu bahwa di ruangan tersebut terdapat sebuah kabel yang bisa dijadikan alat untuk membuka jendela yang ada di sebelahnya. Seperti biasa Pak Inli mengetahui hal tersebut pun langsung melakukannya. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil. Di lain sisi kita melihat Gwen bersama ayahnya, yang dimana di sini kita akan mengetahui alasan di balik sifat keras ayahnya dan sangat sensitif akan hal mimpi. Yaitu di mana ibunya Gwen juga memiliki kelebihan berupa mimpi yang bisa menjadi petunjuk, namun justru membuat dirinya harus mengakhiri hidupnya sehingga ayahnya menjadi trauma akan hal itu, dan tidak ingin anaknya bernasib seperti ibunya. They weren't real, sweetheart. They just weren't real. Selanjutnya Pak Inli untuk ketiga kalinya, mengangkat telepon yang kali ini dari Griffin yang juga merupakan korban si perampas, dan Griffin juga ingin membantu Pak Inli agar bisa keluar dari tempat tersebut. Sedikit info, di mana si perampas seperti memiliki hobi menculik anak-anak, dengan tujuan mencari anak yang nakal agar bisa dia bunuh, atau lebih tepatnya memiliki gangguan psikologis. Sungguh hobi yang aneh. Lalu Griffin memberitahu bahwa pintu keluarnya menggunakan gembok kombinasi, dan Griffin pun memberitahu bahwa dia pernah menulisnya di sebuah dinding tepat di sampingnya setinggi lutut Pak Inli. Setelah mengetahui kodenya, Pak Inli langsung menuju pintu keluar yang pada saat itu si perampas sedang tidur. Pada saat berhasil membukanya, anjing yang di sebelahnya menggonggong yang membuat si perampas tersebut terbangun, sehingga usahanya untuk kabur pun gagal lagi. Say one fucking word. And I will gut you. Di lain waktu untuk keempat kalinya, Pak Inli mengangkat telepon yang kali ini merupakan korban keempat si perampas yaitu Pan Hopper. Dalam waktu yang bersamaan Gwen mendapatkan petunjuk berupa mimpi, yang dimana Pan Hopper memberikan gambaran tempat tinggal si perampas tersebut. Gwen yang terbangun dari mimpi yang berupa petunjuk tersebut, langsung memberitahu kepada detektif. Di sisi lain Pan Hopper juga memberitahu usaha dirinya untuk melarikan diri, yaitu dengan cara membobol dindingnya. Pak Inli dengan mengetahui hal tersebut langsung melakukannya, namun harapan untuk bisa keluar dari tempat tersebut kembali sirna, yang dia mana dinding yang dia bobol terdapat ruangan pendingin dan pintunya terkunci, dengan segala usahanya yang gagal membuat dirinya putus asa. Untuk kelima kalinya telepon berdering lagi, yang dimana kali ini korban kelima yaitu Robin yang merupakan teman dekatnya, namun Pak Inli yang sudah putus asa mengatakan dirinya akan lebih baik mati, namun Robin berusaha memotivasinya agar bisa keluar dari tempat tersebut, dan harus bisa membalaskan dendamnya yaitu mengalahkan si perampas, dengan cara membuat sebuah jebakan. Di sisi lain Gwen bersama detektif dan pihak kepolisian sudah sampai di tempat si perampas, yang mana si perampas tersebut memiliki dua rumah yang berbeda, salah satunya yaitu untuk menyekap dan yang satunya lagi untuk menguburnya. Pak Inli yang sudah siap dengan jebakannya dan menunggu si perampas itu datang, namun di sini adik dari si perampas mengetahui perbuatan dari kakaknya dan berinisiatif untuk melepaskan Pak Inli, namun tidak juga. Seketika Pak Inli menjadi lebih ketakutan karena menyaksikan kebrutalan si perampas tersebut, yang kali ini si perampas pun ingin membunuhnya, namun beruntung yang dimana Pak Inli sudah siap dengan jebakannya, dan si perampas yang tidak mengetahui hal tersebut pun berhasil terkena jebakan Batman alias Pak Inli. Sehingga dendam mereka yang sudah dibunuh pun terbalaskan. I can't kill you, hijo de puta. So Finn is gonna do it for me. Finn's arm. Adegan yang menegangkan pun berakhir dengan manis. Yang tadinya Pak Inli bukanlah siapa-siapa di sekolahnya, namun karena dia berhasil membunuh si perampas, seketika seperti pahlawan dan banyak yang mengaguminya di sekolahnya dan menjadi salah satu orang yang disegani. Ending yang cukup menguras